Assalamualaikum semuanya. Langkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Fadila Liunsanda. Saya dari kelompok 20 dan saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki sarjana kesehatan masyarakat, yang akan saya kaitkan dengan insiden yang pada umumnya terjadi di masyarakat Indonesia. Saya mengambil contoh mengenai kasus obesitas. Pada kajian dan analisis data ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai obesitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa kasus obesitas di tanah air semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan 1 dari 5 anak yang berusia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas di Indonesia semakin lama itu semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdes pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa masalah berat badan pada orang dewasa di Indonesia telah mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Dari 19,1% pada tahun 2007, meningkat menjadi 35,4% pada tahun 2018. Dan itu bukan merupakan angka kenaikan yang sedikit. Nah, data-data seperti inilah yang akan kita kaji untuk menentukan bagaimana tindak lanjut kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan masyarakat untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Data-data yang sudah kita kumpulkan, data-data yang sudah kita dapat, sebaiknya itu menggunakan teknologi yang terbaru, yang tujuannya untuk mempermudah analisis masalah kesehatan di Indonesia. Sebelum membahas perencanaan program dan kebijakan, di sini saya akan kembali membahas tentang obesitas atau memaparkan sedikit tentang obesitas ini. Obesitas termasuk ke dalam penyakit tidak menular atau yang disingkat menjadi PMT. 80% PMT disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat sebagai dampak modernisasi, seperti kurangnya aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, makanan tinggi gula, garam, dan lemak juga, merokok, dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol, sehingga sebagian besar PMT sebenarnya itu dapat dicegah. Gaya hidup yang tidak sehat memberikan dampak bagi kesehatan. Salah satunya adalah terjadinya obesitas. Obesitas ini merupakan pintu masuk atau faktor atau risiko dari penyakit-penyakit tidak menular lainnya, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Obesitas terjadi akibat tidak seimbangnya antara kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan kalori yang dikeluarkan dari tubuh. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi obesitas, harus dijaga keseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik setiap harinya. Nah, disinilah kebijakan dan program kesehatan yang harus kita laksanakan untuk menekan angka obesitas di Indonesia melalui Posbindu. Nah, Posbindu inilah programnya dan kebijakannya yang kita lakukan. Posbindu itu merupakan kegiatan bersama komunitas untuk menuju perilaku hidup bersih atau gaya hidup sehat, serta implementasi perilaku cerdik. Cerdik ini mempunyai makna cek kesehatan secara berkala, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang mengadakan gerakan masyarakat hidup sehat yang disingkat dengan GERMAS. Apa tujuannya? Tujuannya
untuk mendorong masyarakat agar berperilaku hidup sehat atau gaya hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang sekitar, dan di lingkungan kita. Dengan gerakan masyarakat hidup sehat ini, maka diharapkan angka obesitas yang melonjak di Indonesia pada orang dewasa ataupun anak-anak harus dapat ditekan atau harus dapat diturunkan. Terhadap kasus obesitas yang meningkat pesat di Indonesia, kita juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan baik. Berkomunikasi itu tidak harus face to face ya, tidak harus tatap muka. Berkomunikasi kan pada zaman sekarang ini kan sudah canggih, bisa melalui sosial media, melalui online. Misalnya nih, kita menulis. Jadi kita dapat membagikan tulisan kita itu atau membagikan artikel kita itu yang berisi tentang pencegahan atau cara mengatasi agar tidak terjadi obesitas. Di mana kita bisa menyebarkan itu ya melalui blog, Instagram, Facebook, dan masih banyak akun sosial media lainnya. Jadi disinilah peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan media sosial dengan baik sebagai alat komunikasi. Di sini kita juga harus mengetahui atau paham terhadap budaya-budaya di sekitar kita. Tenaga kesehatan masyarakat ini kan bukan hanya turun ke masyarakat yang ada pada daerah kita sendiri, namun juga merangkul masyarakat luas, baik di dalam kota atau di dalam provinsi kita sendiri, atau bahkan bisa sampai ke luar provinsi kita sendiri. Jadi, tenaga kesehatan masyarakat ini cakupannya cukup luas. Misalnya, kita ditugaskan untuk mensosialisasikan kesehatan, salah satunya yaitu mensosialisasikan bagaimana cara pencegahan obesitas pada balita, remaja, orang tua, bahkan lansia. Jadi, kita ditugaskan di luar daerah atau di luar provinsi kita. Misalnya, di sebuah pedalaman desa. Kan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ini bukan melayani individu, tetapi kitalah yang harus turun langsung ke masyarakat. Kitalah yang harus mensosialisasikan tentang kesehatan, pencegahan penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan di desa yang kita kunjungi ini memiliki persyaratan khusus untuk pendatang. Kita yang berasal dari luar daerah mereka kan disebut pendatang ya. Misalnya sebelum melakukan sosialisasi, kita harus diadatin terlebih dahulu, atau kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh budaya mereka, dan masih banyak lainnya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang harus kita ikuti di daerah-daerah mereka sesuai dengan budaya mereka. Jadi disinilah pemahaman budaya yang harus kita miliki dengan cara bertanya atau membaca terlebih dahulu mengenai budaya tersebut, mengenai budaya daerah yang akan kita kunjungi, seperti itu. Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji permasalahannya, potensinya, serta peluangnya, menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, menerapkan rencana kegiatan kelompok, dan memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus. Biasanya seperti monitoring dan evaluasi partisipatif ya. Dalam semua kegiatan, kita harus mampu memanfaatkan teknik dan alat visualisasi yang mendukung diskusi antara masyarakat dan memudahkan proses pemberdayaan. Diharapkan bahwa melalui teknik-teknik tersebut, proses kajian, penyusunan rencana kegiatan, penerapan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara sistematis. Monitoring dan evaluasi ini merupakan suatu tahap yang sangat penting yang bermaksud untuk memperbaiki proses secara terus-menerus agar tujuan dapat tercapai. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi proses, pencapaian, dampak, dan proses pemberdayaan.
dalam pemahaman ilmu kesehatan masyarakat ini, kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat harus paham apa yang harus kita lakukan terhadap masyarakat. Kesehatan masyarakat itu memiliki definisi ilmu dan seni memelihara, melindungi, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit. Nah, inilah yang harus kita kuasai sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat atau sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat nantinya. Seperti dalam masalah obesitas yang dialami oleh masyarakat Indonesia, kesehatan masyarakat mencakup semua kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kasus obesitas yang kita bahas kali ini, kita harus tahu atau kita harus paham mengenai pencegahan obesitas, meningkatkan kesehatan pada orang yang telah menderita obesitas, seperti terapi maupun pemulihan. Pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitasnya itu digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tercapai. Tindakan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah atau pemerintah setempat, dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam upaya menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, didirikan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dikenal dengan nama pos pelayanan terpadu atau posyandu dan juga posbindu. Jadi itulah yang harus kita kuasai. Nah, di sini kita juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Misalnya nih, untuk menjalankan program, kita kekurangan dana atau terkendala dalam keuangan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang harus kita lakukan yaitu mengajukan proposal kepada pihak eksternal dan pihak-pihak yang kita tuju. Program yang kita jalankan harus sesuai dengan uang yang kita peroleh. Jadi, kita harus transparan dalam menggunakan uang tersebut dan harus menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Jadi tidak ada yang mengkorupsi atau tidak ada yang menggunakan untuk hal yang tidak layak. Jadi, di sini kita sebagai tenaga kesehatan pastinya kita harus dapat memimpin masyarakat dalam sistem yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan, dan yang ditujukan untuk masyarakat. Dari banyak hal-hal yang harus dilakukan, tentunya sangat membutuhkan seseorang yang dapat memimpin dengan cara berpikir sistem. Karena ini dapat melibatkan berbagai pihak baik dari bidang kesehatan, bidang keuangan, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti keseluruhan aspek yang terkait pelayanan dan pembinaan kesehatan. Dalam memutuskan dan menangani permasalahan, seorang pemimpin itu tidak hanya mampu menganalisis bagian-bagian dari masalah, namun juga harus mampu menganalisis secara menyeluruh, atau yang sering disebut dengan berpikir sistem. Jadi, kita sebagai pelayan masyarakat diharuskan mampu bersosialisasi dengan baik dan memimpin masyarakat dalam bidang kesehatan, baik dalam kasus obesitas maupun tentang kesehatan lainnya. Jika hal-hal ini berjalan dengan baik dan benar, pastinya industri kesehatan akan mengalami perubahan yang cepat, gitu kan. Misalnya meliputi aspek pelayanan, cara pembayaran, teknologi, dan kebijakan. Kondisi ini pastinya membutuhkan kemampuan memimpin yang baik dan hebat supaya dapat membawa organisasi agar mampu beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi. Memimpin dan berpikir sistem merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki para ahli kesehatan masyarakat saat ini. Seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki sarjana kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan masyarakat mengenai insiden kesehatan di masyarakat. Apabila dari penjelasan yang saya paparkan terdapat kesalahan, saya mohon untuk dikoreksi atau dibenarkan. Karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.